Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan guru kita semua Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Basri bin Abdurrahman. Yang saya muliakan para asatiz dari Pondok Tahfiz Sulaimaniyah, anak-anak saya para santri dan santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Ukhuwatul Muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir dalam rangka halal bihalal atau silaturahim setelah kita melaksanakan ibadah pada saat bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-bakhil allazi man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Rasul, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Karena itu semua anak-anak saya, para santriwan, santriwati, semua yang hadir, saya mengajak sebelum yang lanjut kita salawat bersama. Setuju? Iya, baik. Salatullah salamullah ala luar biasa anak-anak saya semua ya, alhamdulillah. Salawat ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Tidak ada perintah dalam Al-Quran di mana Allah kerjakan perintah itu kecuali salawat. Ketika Allah perintahkan salat, belum ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah mendirikan salat. Ketika Allah perintahkan puasa, tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah mendirikan atau melaksanakan puasa. Zakat, tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah berzakat, berhaji. Tapi ketika menjelaskan tentang salawat, perhatikan kalimatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perhatikan anak-anakku sekalian, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Apa yang dikerjakan Allah dan malaikatnya? Yusalluna 'alan nabi, selalu bersalawat kepada Nabi. Baru perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, sampaikan salawat dan salam penghormatan kepadanya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya mohon izin kepada guru kita semua Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasan Basri. Sebenarnya saya belum merasa pantas untuk berdiri ketika beliau ada, tapi kemarin beliau bilang kita mau dulu. Ya, dengan izin dan doa beliau, insya Allah saya bilang saya iakan. Ibu bapak, paling tidak acara halal bihalal pada hari ini ada 3 kemuliaan yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Pertama, kita hadir dalam sebuah majelis yang disebut dengan majelis ilmu. Majelis apa anak-anak? Majelis ilmu.
Apa kata Rasul? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuju sebuah majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalan bagi dia ke surga. Hadir di sini Bapak Ibu sekalian, berarti kita telah membuat sebuah jalan ke surga. Saya yakin semua yang hadir di sini mau semua masuk surga ya. Ibu mau tidak, Bu? Halo ibu-ibu, sudah sarapan belum? Sudah ya, alhamdulillah. Yang hadir di sini semua insya Allah calon penghuni surga. Itu kenapa kita mesti silaturahim. Kenapa mesti silaturahim dan halal bihalal? Karena masuk surga sendiri tidak enak. Hidup di surga tapi sendiri tidak enak. Seluruh fasilitas diberikan oleh Allah tapi sendiri tidak enak. Coba bayangkan Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak tahu Nabi Adam? Tahu dari mana? Dari petunjuk Allah dari Al-Quran ya. Allah kasih tahu kita, Nabi Adam Allah ciptakan di surga dengan seluruh fasilitas. Mau makan ada, mau minum ada, seluruh fasilitas surga diberikan oleh Allah kepada Adam, kecuali satu ya. Wala taqraba hadhihi syajarah, yaitu pohon yang ditafsirkan adalah pohon khuldi. Kecuali itu, seluruh fasilitas dibebaskan kepada Adam untuk menikmatinya, tapi sendiri tidak enak. Sendiri tidak enak. Makanya dia minta kepada Allah supaya Allah menciptakan seorang teman, dan itulah nenek kita Nabi Siti Hawa. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting silaturahim. Jangan mau masuk surga sendiri, ajak orang lain untuk masuk ke dalam surga. Ajak mereka hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah dengan guru kita Ustaz Kiai Haji Hasan Basri, kita sudah sepakat Ahad subuh insyaallah kita senantiasa ta'lim di sini. Pekan yang lalu setelah selesai ta'lim tidak direncanakan itu tadi, biar kadang-kadang tidak direncanakan, tapi kalau kita mau langsung action alhamdulillah. Saya mungkin selesai ta'lim duduk-duduk sama Pak RT dan ada yang lain, ada Pak Adam dan sebagainya. Sudah itu ada rencana ke pondok tahfiz yang Ukhwatul Muslimin yang di sana, di Samaya ya, Samaya. Saya bilang ayo kita jalan, tidak usah mikir apa, nanti di jalanan kita beli nasi kuning. Alhamdulillah selesai dari situ ke Bili-Bili, duduk-duduk sambil makan nasi kuning, enak juga ya. Ya Masya Allah ya. Jadi program kita di masjid di sini insya Allah Ahad subuh, selesai Ahad subuh duduk-duduk ngopi. Kalau ada temannya alhamdulillah, tidak ada pun alhamdulillah. Ya, bukan itu substansinya, tapi substansinya adalah ilmu. Jadi itu keuntungan pertama, hadir dalam sebuah majelis ilmu, maka insya Allah kita telah membuat sebuah jalan ke surga. Yang kedua, kita hadir dalam sebuah majelis silaturahim, dan inilah yang kita lakukan pada saat sekarang itu halal bihalal. Kenapa silaturahim ini penting dalam kehidupan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dua hal terhadap orang yang memperbaiki silaturahimnya. Pertama, insyaallah umurnya akan dipanjangkan oleh Allah. Mau panjang umur enggak Bapak Ibu? Bu. Ini pada lobet semua ya. Ini perdana loh ini Bu. Harus semangat. Nanti insya Allah HBI terus dikerjakan di sini insya Allah. Setuju ibu-ibu? Iya. Jadi ibu bapak, orang yang memperbaiki silaturahimnya, insya Allah dijanjikan oleh Rasul panjang umurnya. Tapi tidak mesti sampai 100 tahun ya. Jadi jangan ditafsirkan kalau silaturahim umur kita nanti sampai 100 tahun, 150 tahun. Tidak demikian. Orang yang memperbaiki silaturahimnya insya Allah panjang umurnya. Kenapa? Boleh jadi dia sudah meninggal dunia, tapi selalu dikenang kebaikannya, itu namanya panjang umur. Tidak ada di dunia tapi selalu disebut-sebut kebaikannya. Makanya ada dulu pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Itu Masya Allah, itu panjang umur. Yang kedua, orang yang memperbaiki silaturahimnya insya Allah rizkinya akan diluaskan oleh Allah. Ingat Bapak Ibu, kita tidak selevel Siti Maryam atau Nabi Isa. Nabi Isa ketika dia bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon supaya diturunkan hidangan, maka turun hidangan pada saat itu di depannya. Kita tidak selevel Nabi Isa. Kita tidak selevel Siti Maryam ketika dia menggoyangkan sebuah pohon maka turun buah-buahan di situ. Kita tidak selevel. Maka ketika kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, harus melalui sesama manusia.
Ibu-ibu, kalau mau baik rezeki kita, perbaiki hubungan silaturahim dengan suami kita. Insya Allah ibu-ibu, kalau baik hubungan silaturahim dengan suami, insya Allah lancar itu rezeki dari suami. Makanya satu hal yang harus dipertahankan oleh ibu-ibu, selalu tampil terbaik di hadapan suami. Maaf ya, kalau saya lihat ibu-ibu yang hadir di sini kan, masya Allah, luar biasa cantik semuanya. Kalau dilihat dari jauh, kalau saya tidak salah ini, di balik hijabnya ini rata-rata umurnya 20-an. Kalau tidak salah. Oh, salah ya. Cantik. Tapi jangan hanya kalau mau pergi arisan, mau pergi pengajian cantik. Tapi giliran di rumah, ada ibu-ibu kadang-kadang dasternya 3 hari tidak pernah ganti. Ini di luar negeri, insya Allah ibu di sini tidak jauh beda. Padahal kewajiban seorang istri justru tampil cantik di hadapan suami. Tapi insya Allah cantik di sini, cantik di rumah juga. Iya. Makanya ibu-ibu harus selalu tampil the best di hadapan suami. Itu senyum terus dipertahankan ya. Maaf ibu-ibu, itu senyum jangan diatur berdasarkan tanggal. Kalau tanggal baru senyumnya lebar. Papa sayang, masya Allah, tanggal baru. Tapi kalau tanggal tua lain persoalan. Nah, ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, perbaiki silaturahim, maka insya Allah rizki itu akan diluaskan oleh Allah. Dan siapa yang memutuskan silaturahim, maka sungguh dia telah memutuskan mata rantai rizki yang mesti Allah berikan kepada dia. Saya beri contoh sederhana, mohon izin Pak Kiai. Itu biasanya kalau pergi haji atau umrah, biasa kalau saya bawa jamaah, begitu sampai di Medina, yang pertama dibuka biasanya daftar belanjaan. 1 pacing, 2 Elizabeth, 3 caya-caya. Tahu caya-caya itu kerudung yang rame tuh Bu. Di bawahnya ada daftar nama. Ini buat tetangga saya, ini buat teman saya, ini buat teman kantor saya. Kenapa ada daftar nama di situ? Karena secara emosional dia punya hubungan silaturahim dengan yang baik dengan kita. Maka insya Allah dia akan mendapatkan bagian rizki dari kita, rizki dari Allah melalui kita. Tapi coba kalau tidak baik hubungan kita dengan orang lain, boleh jadi dia pergi membawa oleh-oleh buat kita, tapi dia bilang, jangan mau kau kasih gitu. Tidak baik sifatnya. Datang ke dari Bulukum bawa durian, bawa apa, bawa rambutan, dia bilang jangan mau kau kasih gitu. Tidak baik sekali sifatnya. Masya Allah. Berarti dia telah memutuskan mata rantai rezeki yang Allah titipkan buat kita. Jadi itu yang kedua. Kita hadir dalam sebuah majelis silaturahim yang dirangkai dengan halal bihalal. Sebenarnya intinya silaturahim bahasa agamanya. Indonesianya halal bihalal. Karena kalau dalam ayat tidak ada halal bihalal Ustaz ya. Tidak ada ya. Yang ada adalah silaturahim. Yang ketiga, kita hadir dalam sebuah majelis yang disebut dengan majelis zikir. Kenapa disebut majelis zikir? Karena kita ingin diingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, diingatkan supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kalau kita berbicara masalah ibadah, tidak ada ibadah yang berdiri sendiri Bapak Ibu. Tidak ada ibadah yang berdiri sendiri. Seluruh ibadah-ibadah itu punya dimensi sosial. Kalau pada saat Ramadan kita menjalankan ibadah puasa, banyak bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada saat Ramadan kemarin kita dibatasi oleh adanya ujian dari Allah berupa pandemik daripada COVID-19 ini. Tapi alhamdulillah masjid kita ini tidak pernah tutup ya Pak Kiai ya. Insyaallah ya. Luar biasa ya. Ya. Jadi ibu bapak, jadi ketika pada saat Ramadan kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan qiyamul lail dan seluruh ibadah-ibadah yang lain, tapi untuk mengukur ketakwaan kita sebagaimana yang diinginkan pada saat kita berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah. Tidak bisa Ramadan jadi ukuran ketakwaan seseorang. Kalau Ramadan jadi ukuran ketakwaan seseorang, rasa-rasanya semua orang bertakwa. Ramadan kita rajin mengaji, ya karena memang musimnya orang mengaji. Tapi adakah setelah selesai Ramadan ini masih kita pertahankan tilawatil Quran? Ramadan kita banyak melaksanakan salat malam, tapi jadi sebuah tanda tanya besar, adakah setelah selesai Ramadan ini kita masih melaksanakan salat malam?
Ramadan kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan nilai-nilai puasa. Jadi perlu Bapak Ibu, ada yang membatalkan puasa dan ada yang membatalkan nilai-nilai puasa. Yang membatalkan puasa jelas, makan, minum dan seterusnya. Tapi ada yang membatalkan nilai puasa. Makanya Nabi mengancam, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Puasa tapi dia tidak menahan diri dari hal-hal yang membatalkan nilai puasa. Makanya Nabi mengajarkan, kalau pada saat Ramadan ada ajak bertengkar, ada yang mengajak kita berkelahi, katakan kepada mereka, inni shaim. Maaf, lagi puasa Kak. Lagi Halo? Lagi puasa. Bilang Ki lagi puasa Kak. Tapi jangan disambung. Begitu ada yang ajak berkelahi, ada yang ajak bertengkar pada saat Ramadan, maaf lagi puasa Kak, kalau mau nanti selesai pelebaran. Ini masalah ini. Nah Ibu Bapak, jadi seluruh ibadah punya dimensi sosial. Puasa harus punya dimensi sosial. Salat, makanya salat itu punya dimensi sosial. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Keberhasilan kita dalam salat tidak bisa hanya diukur pada saat kita bermunajat atau mendirikan salat, pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salat harus punya dimensi sosial. Makanya hebat kalau berjamaah gitu, Masya Allah. Coba perhatikan ketika salat, kita mulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Selesai takbiratul ihram, kita baca-bacaan salat, melakukan gerakan-gerakan salat. Kemudian salat itu diakhiri dengan salam. Jadi mulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Artinya apa? Setelah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makanya kalau itu hebatnya kalau kita datang ke masjid, di masjid tidak ada benci dan tidak ada dendam. Tidak ada orang ketika begitu datang ke masjid dia mengucapkan salam, Assalamualaikum, kecuali Ustaz Hasan Basri. Tidak ada kecuali. Assalamualaikum kecuali Pak RT. Semua kita salami, semua kita doakan. Tidak ada dendam kalau kita di masjid. Jadi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini kalau sekarang ada yang pada saat sekarang ini kan kita lagi mau dipisahkan antara ibadah mahdho dengan ibadah ghairu mahdho. Seakan-akan tidak ada hubungannya. Maka itulah yang terjadi sekarang. Banyak orang salat iya, korupsi juga. Banyak orang salat iya, begitu berdagang dia kurangi timbangan, dia katakan ini barang baik padahal barang buruk. Kenapa? Dia memisahkan antara ibadah mahdho dengan ibadah ghairu mahdho. Zakat, haji apalagi, keberhasilan kita pada saat menjalankan ibadah haji tidak bisa dinilai pada saat kita di depan Ka'bah habis air mata kita menetes. Semua permohonan diminta kepada Allah, tapi ketika kembali ke tanah air kita, kembali kita melakukan perbuatan maksiat. Maka ini pahami. Jadi dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah sebabnya kita perlu ini halal bihalal. Yang di dalamnya halal bihalal itu saling memaafkan. Perhatikan bagaimana itu luar biasa konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan dengan kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Tambah lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Itu luar biasa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memperbaiki hubungannya dengan tetangga atau memuliakan tetangganya. Kita di sini alhamdulillah namanya kompleks ukhuwat. Di sini ada ukhuwatul muslimin dengan kompleks perumahan Hertasning Madani. Ini yang mesti dibangun di sini.
Allah dalam Al-Quran menjelaskan kita ini semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudara kalian. Maka seorang yang bersaudara tidak sepantasnya untuk saling mencaci, saling menghina, saling tidak baku bicara. Tadi Pak Kiai sudah mengatakan dalam ajaran agama kita tidak boleh orang tidak baku bicara lebih daripada 3 hari. Berapa hari Ibu? 3 hari. Makanya ibu-ibu kalau ada orang suka tersinggung, karena memang biasa kadang-kadang kan ada ucapan-ucapan yang tidak terkontrol dari mulut kita membuat orang tersinggung. Maka kita mengatakan saya tersinggung. Boleh kita tidak saling menyapa. Kita boleh mengatakan kepada dia, engkau telah menyakiti hati saya, maka mulai sekarang kita baku bombe, tapi 3 hari mau. Berapa hari Bapak Ibu? Begitu sudah kelihatan di pintu gerbang Hertasning Madani, kasih tahu 2 hari mama gitu baku bombe. Kasih tahu. Kan tidak boleh lebih dari 3 hari. Berapa hari tadi? Begitu tinggal 1 hari, kasih lagi peringatan. 1 hari mama gitu. Hari ketiga, alhamdulillah kata Nabi, siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam dialah yang terbaik. Assalamualaikum. Tidak nak jawab ke? Assalamualaikum. Tidak nak jawab ke? Assalamualaikum. Tidak nak jawab ke? Urusan namami dia sama Allah. Tidak usah diperduli. Kalau sudah kita ucapkan salam, kita berlepas diri dan dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus diperbaiki. Perbaiki apalagi tetangga kita, Masya Allah. Yang paling dekat persaudaranya dengan kita adalah tetangga, melebihi daripada saudara senasab, saudara sekandung. Saudara kita, kalau saudara saya kayak saudara saya ada satu di Sulawesi Barat, ada di Maros, ada di mana, siapa yang akan membantu kita kalau ada masalah? Tetangga kita. Itu Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW sering berwasiat tentang tetangga ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah ini juga yang baca memicu biasanya pertengkaran di antara kita adalah ini. Ini lidah tidak bertulang tapi lebih tajam dari sebuah pedang. Makanya Nabi mewanti-wanti, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Kalau sudah dikeluarkan dari mulut ini bukan lagi milik kita. Biar kita mau tarik, jam aku ingat gitu tadi, saya bayar kok 100.000, saya bayar kok 1 juta, tidak mungkin bisa ditarik. Makanya berpikir kita kalau mau mengeluarkan, ini orang kalau saya keluarkan ini kira-kira tersinggung tidak? Hadis ini bisa diinterpretasikan dalam bentuk yang lain. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia menulis sesuatu yang baik. Kalau tidak, tahan tangannya dari menulis dan men-share sesuatu. Ini kan yang banyak merusak sekarang silaturahim kita, termasuk diantaranya dalam media sosial, WhatsApp, Facebook, kemudian Twitter. Ini media sosial ini bisa menjadi sebuah mata pedang yang bisa bermanfaat dan bisa juga menghancurkan. Masya Allah. Jadi ini yang harus dijaga, ini yang harus dijaga. Ini yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Saya biasa kalau mau share sesuatu, pertama ditimbang, ini benar enggak? Ini berita benar apa tidak? Setelah kita teliti, ternyata ini berita ini benar. Masih kita pertimbangkan lagi, apa manfaatnya kalau saya share ini berita? Apa mudaratnya? Seandainya mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, stop. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam lebih bagus. Tapi kalau bisa mendatangkan manfaat, Masya Allah, share itu dengan baik. Karena setiap kita memberikan men-share sesuatu yang baik, misalnya itu seperti pahala multi level ya. Kita share sebuah kebaikan kepada sebuah grup,
Grup itu kemudian men-share lagi kepada sebuah grup yang lain yang anggotanya 10 orang. Kebaikan itu di-share lagi sampai banyak sekali orang yang men-share berita itu, maka kita mendapatkan andil pahala. Sebagaimana juga sebaliknya, ketika kita men-share sesuatu keburukan dan fitnah, ketika di-share orang lain, di-share lagi oleh orang lain, maka dosanya akan kembali ke kita, orang yang pertama kali menyebarkan berita itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi kalau ada tamu, dimuliakan itu tamu. Itu Masya Allah, ini hubungan silaturahim semua. Jangan seperti Nabi Ismail, istrinya Nabi Ismail. Kan Nabi Ibrahim, tahu Nabi Ibrahim anak-anak? Tahu? Tahu tidak? Anaknya siapa? Dia punya anak siapa namanya? Anak Nabi Ibrahim siapa namanya? Ismail. Yang kedua siapa? Ishak. Jadi ini Nabi Ibrahim ini punya anak namanya Ismail, tapi ceritanya ini ke Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah berkeluarga, dia berpisah dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia beristri, tapi istrinya ini sudah tidak kenal karena berjauhan, tidak kenal dengan mertuanya Nabi Ibrahim. Suatu hari pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung ke rumahnya anaknya yaitu Ismail. Tapi rumahnya Nabi Ismail tidak ada. Tidak berada di rumah. Dia hanya menemui istrinya. Dia datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kemudian setelah dia bertanya, Nabi Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan keluargamu?" Apa dibilang istrinya? "Keluargaku susah sekali." Ismail tidak tahu mencari nafkah. Pokoknya dia berkeluh kesah. Dia berkeluh kesah. Dia tidak tahu kalau ini mertuanya. Apa pesan Nabi Ibrahim? "Baik, kalau begitu saya mohon pamit. Nanti kalau datang suamimu, kasih tahu suamimu supaya mengganti palang pintunya." Baik, maka kembalilah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumahnya. Begitu datang Ismail, kemudian istrinya bercerita, dia bilang tadi ada tamu, orangnya begini-begini, dan saya ceritakan ini. Apa dibilang Nabi Ismail? Apa pesannya? Dibilang katanya ganti palang pintumu. Apa kata Nabi Ismail pada waktu itu? "Sekarang juga engkau saya talak, engkau saya ceraikan." Kenapa dicerai? Kenapa palang pintu itu bahasa kiasan ya? Kenapa ini? Karena ternyata istrinya ini tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk mungkin tidak sopan terhadap mertuanya sendiri. Dia tidak tahu kalau itu mertuanya. Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Pesankan kepada suamimu nanti kalau pulang ganti palang pintunya." Karena istrinya ternyata tidak baik, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu berkeluh kesah. Tapi saya tidak anjurkan di sini untuk ganti palang pintu ya. Jangan sampai kalau ada istrinya tidak pandai bersyukur, langsung begitu pulang, "Awas kok saya ganti itu palang pintunya." Jangan gitu ya. Saya ganti. Jangan ketawa Pak. Jadi itu Nabi Ismail. Gara-gara istrinya tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, tidak pandai mensyukuri apa yang diberikan suaminya, maka mertuanya mengatakan ganti palang pintunya. Maka suatu saat datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumahnya. Rupanya Ismail sudah beristri lagi. Istri yang kedua. Begitu dia datang, dia sambut tamunya dengan baik, dia berikan makanan-makanan yang terbaik. Kemudian sang orang tua ini yang tidak lain adalah mertuanya, dia tanya, "Mana suamimu?" "Suami saya pergi mencari nafkah." Kemudian, "Bagaimana keadaan rumah tanggamu?" Kata istrinya, "Alhamdulillah, kami ini Allah berikan nikmat kepada kami, Allah berikan rezeki dan kami selalu bersyukur kepada Allah." Maka sebelum pamit, apa kata Nabi Ibrahim? "Pertahankan palang pintunya. Kasih tahu suamimu nanti kalau dia datang, kasih tahu jangan ganti-ganti palang pintunya." Jadi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam datang, dia cerita tentang tamunya, dia cerita tentang orang ini, kemudian dia mengatakan pesan terakhir bahwa dia dipesankan supaya mempertahankan palang pintunya. Maka kata Nabi Ismail alaihissalam, "Itu adalah mertuamu, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau menyampaikan pesan kepada saya supaya mempertahankanmu sebagai istri karena engkau istri salehah." Saya yakin insyaallah di sini istri salehah semua.
Makanya bapak-bapak pertahankan semua palang pintunya. Masya Allah. Jadi Pandai Agung, jangan diutak-atik itu palang pintu. Ada Pak RT, semua yang hadir sini jangan diutak-atik itu palang pintunya. Ya Allah ya. Tapi jangan sampai dikembangkan ya. Saya tidak ganti, saya cuma mau tambah palang pintu. Wah, ini bahaya ini. Ya baik, itu lupakan dulu ya. Jadi insya Allah jadi orang-orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Segeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan baik dari waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Bukan berarti tidak boleh marah ya. Orang tua kadang-kadang wajib marah kepada anaknya. Ketika anaknya tidak taat kepada Allah, wajib hukumnya orang tua marahi anaknya. Tadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari guru kita. Quran surah At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Makanya ini Masya Allah, anak-anak kecil ada yang kelas SD sudah ngaji. Itu Nabi katakan kalau ada umur 7 tahun, ada yang 7 tahun nggak di sini? Sebelum 7 tahun ada? Belum? Ada yang belum 7 tahun? Ini yang kecil nih, pasti nih. Masih kecil ya. Kata Nabi, umur 7 tahun anak kalian ajari mami salat. Ajar mami salat. Ajak ke masjid. Ada tuh orang bilang, Ustaz, tidak ku ajak anakku ke masjid. Kenapa? Kalau datang ke masjid lari-lari ki. Saya bilang anak-anak kalau datang ke masjid terus lari-lari itu hal yang biasa. Anak kecil lari-lari itu mah biasa. Yang tidak biasa kalau ibunya yang kalem, mamanya yang lari-lari. Kalau anaknya yang kalem, ibunya lari-lari, itu yang tidak biasa. Anaknya diam saja, ibunya lari-lari, itu tidak biasa. Jadi namanya juga anak-anak ya. Sambil dididik, nak tidak boleh lari-lari. Kasih tahu lagi, besok lari-lari, kasih tahu, nak tidak boleh lari-lari. Begitulah dunia anak. Makanya Profesor Dr. Mansur Ramli pernah bilang puncak kecerdasan manusia itu pada masa anak-anak. Kenapa? Pada masa anak-anak tidak ada direkayasa. Kalau anak-anak kecil menangis itu asli. Kalau istrinya Pak Andi Agung menangis, saya tidak jamin asli apa tidak. Kalau ibu-ibu ini nangis, tidak dijamin itu asli apa tidak. Asli itu kalau anak-anak menangis. Makanya ibu-ibu, anak-anak tak kalau menangis hanya gara-gara bertengkar dengan anak tetangga, tidak usah ibu-ibunya turut campur. Kenapa? Anak-anak kalau bertengkar ki, insya Allah ini hari sebentar ini menangis ki gara-gara bertengkar, perhatikan 1 jam kemudian sudah berpelukan kayak teletabis. Tapi kalau mamanya ikut campur, insya Allah 1 tahun belum baku bicara. Itu biasa itu kalau anak-anak. Yang penting tidak berbahaya ya. Dan itu membuat anak-anak semakin dewasa. 7 tahun ajarin mereka sholat. Masya Allah kalau nanti ada kelompok bermain atau TK di sini, Masya Allah anak-anak kita pasti lari-lari ya, biasalah. Ya. Umur 10 tahun, siapa yang 10 tahun di sini? Halo? Coba naikkan tangan 10 tahun ke atas. Naikkan tangan yang sudah 10 tahun ke atas. Ahwatnya, ibunya mah nggak usah angkat tangan. Baik, saudara, ya. Kata Nabi, 10 tahun kalau tidak mau sholat, pukul dia, kata Nabi.
Kalau ibu-ibunya disuruh sholat tidak mau sholat, ganti palang pintunya. Itu. Kalau anak-anak umur 10 tahun belum juga mau sholat, pukul dia, kata Rasul. Pukulan yang mendidik. Tapi bukan pukul yang seperti menzalim ya, pukulan mendidik. Bagian kaki ke atas yang kira-kira tidak membahayakan. Kenapa? Karena dari kecil anak-anak ini kita akan menjadi dewasa. Saya teringat ibu-ibu dan bapak sekalian, ada waktu saya di kampung, saya diajarin sebuah lagu. Lagu ini lagu Bugis, tapi maknanya luar biasa. Saya termasuk orang tidak tahu menyanyi, tapi ini masih berkesan pada saya. Apa bait syairnya begini? Nasaba baicu tamitu nawadisisan nareko batoani masusani nasaba maraja nawanawani anrenge poletoni kutue. Nah tuh, ini bagus sekali ini lagu. Ini lagu bagus sekali. Ini saya terus terang saya tidak tahu menyanyi, tapi cuma ini ada bait syair lagu yang saya hafal. Saya di rumah, maaf istri saya tidak sempat lagi nyuci di rumah, tidak sempat hadir, maaf ibu-ibu. Istri saya pesan sama saya, Pak atau Bi, sekali-sekali nyanyi buat saya. Dia sangat terinspirasi dengan lagunya Ustadz Uje, Bidadari Surga. Nah sampai sekarang belum tahu kan menyanyi. Sampai sekarang saya belum penuhi keinginannya. Tidak ada bakat menyanyi. Allahu Akbar. Jadi anak-anak kecil ini ajarin memang salat ya. Ajarin memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau besar baru disuruh ya. Jadi kembali alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazimin al ghaidh. Yang ketiga wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang menyakiti kita, sudahlah maafkan. Kalau ada orang suka cerita Ki, sudahlah maafkan. Orang yang suka dicerita itu bersyukur Ki, karena ibu punya kelebihan. Karena hanya orang-orang yang punya kelebihan yang biasanya dicerita. Jadi kalau dicerita Ki, sudahlah maafkan saja. Ya, maafkan saja. Insya Allah itu akan mendatangkan pahala buat kita dan itu akan mendatangkan dosa bagi dia. Jadi ini selesai Ramadan ini, Masya Allah kita rajut silaturahim kembali, kita menjaga ukhuwah dengan baik, kita memperkokoh ukhuwah kita. Ya di perumahan kita ini kan memang mungkin tidak satu ya, mungkin beda partai politik Ki, mungkin beda mazhab Ki, mungkin beda organisasi Ki, tapi yang menyatukan kita adalah ukhuwah, persaudaraan. Yang menyatukan kita adalah Islam. Jadi sudahlah, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati, ya tidak usah tersinggung. Ada satu kunci terakhir saya ingin sampaikan. Kalau ada orang singgung Ki, nah tidak begitu Ki, jangan marah, kami memang tidak begitu Jaki. Kalau ada orang singgung Ki, nah memang begitu Ki, jangan juga marah, kami memang begitu Ki. Itu aman insya Allah. Kalau itu kita jaga maka aman. Jadi kalau ada orang singgung kita tidak begitu, tidak usah tersinggung. Kak saya tidak begitu Ji. Kalau ada orang singgung kita begitu, ya memang begitu Kak saya, mudah-mudahan saya bisa perbaiki. Itu saya konsepnya. Mudah-mudahan apa yang sempat sampaikan pada kesempatan hari ini insya Allah. Dan mari kita rajut ukhuwah. Dan ini sekaligus sekali lagi sebagai penekanan buat kita semua. Insya Allah setiap Ahad subuh kita akan ada taklim di sini. Dan diharap kepada semua kita semua, baik laki-laki maupun perempuan,